Penganiayaan di sekolah kedinasan STIP Jakarta terjadi lagi dan merenggut nyawa taruna. Kasus penganiayaan senior terhadap junior ini seolah lumrah karena terulang lagi sejak 16 tahun lalu. Akankah kasus penganiayaan atas dasar senioritas di sekolah kedinasan bisa berakhir? Saudara, inilah Kopi Pagi penganiayaan di sekolah kedinasan. Dunia pendidikan di sekolah kedinasan kembali tercoreng. Lembaga sekolah yang seharusnya bisa menjadi tempat untuk membentuk karakter, etika, dan moralitas justru dijadikan tempat untuk unjuk kekuatan senior terhadap junior. Seperti yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta. Seorang taruna junior tingkat 1 meregang nyawa setelah dianiaya seniornya. Putu Satria Ananta, taruna 19 tahun harus mengubur mimpi dan nyawanya melayang setelah dianiaya seniornya, Tegar Raffi Sanjaya. Ulu hatinya lebam karena telah mendapatkan hantaman lebih dari 5 kali dan banyak tubuh yang luka-luka akibat penganiayaan dari seniornya. Ya saudara, kenapa kasus senioritas dan juga pemukulan serta penganiayaan di sekolah kedinasan ini terus berulang dan bahkan sampai memakan korban jiwa? Dan apakah kasus senioritas dan juga penganiayaan di sekolah calon pegawai negeri bisa dihilangkan? Saudara, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Kisah kelam dunia pendidikan di sekolah kedinasan terulang lagi. Putu Satria Ananta, taruna tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta, tewas setelah dianiaya seniornya tingkat 2 Jumat 3 Mei 2024 lalu. Putu kehilangan nyawa dalam kondisi luka lebam di bagian ulu hati. Kepala STIP Jakarta, Ahmad Wahid, menerangkan penganiayaan yang dialami Putu karena masalah pribadi antara korban dan seniornya, bukan karena perpeloncoan. Jadi di sini sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakitan turun-temurun. Saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan, sudah enggak ada. Itu masih terjadi nih? Nah itu di luar kuasa kita karena tadi tidak ada dalam program kita. Nah, seperti tadi jelaskan Pak Kapolres, ini terjadi di Kamar. Kematian taruna 19 tahun itu memberi duka mendalam bagi orang tua korban. Air mata ibunda Putu tak terbendung kala mendatangi tempat anaknya diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Datang dari Bali, ibu korban tak berhenti menangis sembari ditenangkan keluarga yang lain. Sementara hasil otopsi terhadap jenazah korban ditemukan sejumlah luka memar yakni di mulut, paru, perbendungan organ dalam, lengan atas dan dada. Terdapat pula luka lecet di bibir. Ada luka di daerah ulu hati yang menyebabkan pecahnya jaringan paru, ya. Ada pendarahan, tetapi juga ada luka lecet di bagian mulut. Sehingga kita lakukan pemeriksaan dan sinkronisasi, ternyata betul bahwa yang menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa korban adalah yang paling utama pada ketika dilakukan upaya-upaya menurut tersangka ini adalah penyelamatan gitu ya, di bagian mulut, sehingga itu menutup oksigen, menutup saluran pernapasan, kemudian mengakibatkan organ vital tidak mendapatkan asupan oksigen, sehingga menyebabkan kematian. Setelah diotopsi, jenazah Putu Satria dipulangkan ke kampung halaman di Kelungkung, Bali. Dalam suasana sedih, orang tua korban menyesalkan kejadian yang menimpa anak sulungnya. Tak ada yang menyangka takdir Putu Satria, calon pegawai negeri itu, harus berakhir di tangan seniornya. Niat anak saya mau ke sana, ya niatnya mau sekolah kedinasan. Yang mana pun yang penting dia cari sendiri ya. Pas ketemu di STIP gitu. Bapak selaku orang tua mendukung keinginan Saya anak? tetap mendukung. Yang penting dia positif, saya tetap mendukung anak itu.
Sehari setelah tewasnya Putu Satria, polisi menangkap kakak tingkat korban, Tegar Raffi Sanjaya, dan menjadikannya sebagai tersangka. Tegar dijerat 15 tahun penjara karena melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Sedangkan setelah menangkap Tegar dan memeriksa 43 saksi, polisi akhirnya mengungkap motif penganiayaan terhadap Putu Satria. Penganiayaan yang berujung hilangnya nyawa korban ini karena arogansi tersangka sebagai senior. Penindakannya persepsi senior junior, ya. Ada yang menurut senior, ini kebetulan Taruna tingkat 1 semua nih, 45 orang ini melakukan sesuatu yang menurut senior ini salah, ya, menurut senior ini salah. Apa yang dilakukan? Dia masuk kelas menggunakan baju olahraga. Itu menurut senior ini tidak di kehidupan mereka, menurut senior ini salah. Ada satu kalimat dari mereka yang kemudian si tersangka menyampaikan mana yang paling kuat. Nah, yang paling kuat. Kemudian dari korban mengatakan saya yang paling kuat karena dia merasa bahwa dia adalah ketua kelompok dari komunitas tadi, ya, tingkat 1. Maka kemudian dilakukan penindakan. Penindakan yang dilakukan ini menggunakan kekerasan tangan kosong, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan, jadi pemukulan dengan tangan kosong. Selain Tegar Raffi, polisi juga menetapkan 3 tersangka lain yang dinilai memiliki peran memanggil korban, pengawas ketika penganiayaan terjadi, serta senior korban yang diduga memanasi tersangka untuk menganiaya korban. Momen kritis korban setelah dianiaya tersangka terekam kamera pengawas CCTV. Korban yang mengenakan pakaian olahraga terlihat dibopong dievakuasi dari ruang kelas menuju klinik kampus. Sebelumnya, korban dianiaya tersangka di toilet kampus hingga tak sadarkan diri. Saudara, inilah karangan bunga yang disampaikan terhadap mendiang Putu Satria Ananta. Dan memang kasus kekerasan yang berujung terhadap penganiayaan senioritas di STIP Jakarta ini sudah terjadi sejak 16 tahun silam atau 2008. Saat itu ada kasus yang menewaskan Agung Bastian, di mana Agung Bastian tewas karena dianiaya seniornya dan akhirnya meninggal dunia. Dan lantas, kenapa kasus seperti ini di STIP Jakarta terus berulang dan seolah sulit dihentikan? Putu Satria bukanlah korban pertama dari arogansi senioritas di STIP Jakarta. Sebelumnya pada 12 Mei 2008, taruna tingkat pertama bernama Agung Bastian tewas di tangan 10 seniornya. Kasus ini baru terungkap bahkan setelah korban 3 hari dimakamkan. Pada 25 April 2014, taruna bernama Dimas Dikita Handoko tewas dianiaya seniornya di rumah kos di kawasan Semper, Jakarta Utara. Setahun kemudian, pada 6 April 2015, taruna Daniel Roberto Tampubolon juga tewas setelah sebelumnya dianiaya seniornya. Kekerasan di STIP terus berlanjut. Taruna angkatan 2016 bernama Amirullah tewas usai dianiaya seniornya pada 10 Januari 2017. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 4 tersangka. Terakhir, di awal bulan ini, Putu Satria tewas setelah dianiaya seniornya di kamar mandi. Sejumlah kasus hilangnya nyawa taruna di tangan para senior ini menuai beragam komentar masyarakat. Kenapa bisa lembaga yang seharusnya membentuk karakter siswa calon aparatur sipil negara justru menjadi tempat mengantarkan nyawa taruna tingkat pertama? Kekerasan di sekolah kedinasan itu harus segera dihentikan ya. Tidak hanya di Kementerian Perhubungan yang di STIP, tapi juga di seluruh sekolah kedinasan di bawah kenaungan kementerian. Jadi sekolah kedinasan ini kan mereka dididik sebagai abdi negara yang nantinya menjadi pelayanan publik gitu. Kalau bercorak militer terus, sekalipun itu semi militer, nantinya kekerasan dari senior ke junior itu bahkan akan terus terulang dan bahkan bisa jadi di kehidupan bermasyarakat gitu, kekerasan ini akan terus berulang. Sudah sangat tidak pantas. Sebagai seorang pendidik itu juga harus untuk apa yang tertinggi, Departemen Perhubungan juga harus bertanggung jawab dalam hal ini, Menteri Perhubungan Laut khususnya, Dirjen Perhubungan Laut, karena itu sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Tidak ada lagi istilahnya senior junior, tapi itu harus, kita di sini bukan militer STIP ini, itu aja.
kan kita sebagai mahasiswa nih, kita di sekolah itu bukan cari senioritas tapi kita carinya ilmu. Jadi balik ke tujuan awal sih, jangan terlalu kasar, kita boleh senioritas tapi nggak boleh melampaui dari batas kemanusiaan itu. Prosesi kremasi adat Bali alias ngaben jenazah Putu Satria dikelilingi rasa duka. Sanak keluarga berkumpul memberikan penghormatan terakhir dalam upacara adat. Kematian Putu Satria bagi keluarga sungguh menyakitkan. Apalagi dalam rekam jejak yang ada, kekerasan di sekolah kedinasan STIP Jakarta seperti sesuatu yang lumrah. Walaupun pelaku penganiayaan ditangkap dan dihukum pidana, nyatanya penganiayaan yang dilakukan senior ke junior masih saja terjadi, bahkan hingga hilangnya nyawa korban. Pengamat pendidikan dan anak Retno Listiarti menilai kasus kekerasan di STIP Jakarta bukanlah masalah pribadi, melainkan kuat dengan unsur senioritas. Sebenarnya nggak bisa dibilang pribadi ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari awal aja sudah bukan pribadi. Itu terbukti satu ya, kejadian itu melibatkan lebih dari satu orang, yaitu kalau pribadi ya satu dengan satu, kalaupun tidak satu dengan satu itu biasanya korban sendirian, pelakunya rame-rame, itu bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat dari awal ini enggak, jadi antara korban itu dengan teman-teman, beberapa temannya, sementara pelaku juga. Lalu yang kedua adalah ada provokasi gitu ya, kemudian juga ada kerjasama kan antar pelaku gitu ya, misalnya melihat situasi aman atau tidak gitu, itu kan menunjukkan partisipasi ada gitu ya, jadi tidak mungkin ini secara pribadi. Nah lalu yang menunjukkan tidak pribadi juga, ini kan si korban ini dipukul yang pertama gitu. Nah kalau korban tidak jatuh pingsan dan meninggal seperti itu, mungkin teman-teman yang lainnya akan mengalami pemukulan juga, teman-teman korban, kan begitu. Jadi kalau kita bicara pendidikan di perundungan atau kekerasan fisik, biasanya ada relasi kuasa. Relasi kuasa itu misalnya guru kepada murid gitu, atau dosen kepada mahasiswa, tetapi bisa juga kakak senior terhadap adik junior. Jadi nggak mungkin seorang junior ya kemudian mengerjain kakak kelasnya, itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi di sini ada prinsip relasi kuasa. Dengan begitu sebenarnya ini terbantahkan gitu, terbantahkan ketika dikatakan bahwa ini masalah pribadi. Ini jelas bukan masalah pribadi dan ini kampus harus bertanggung jawab. Keberadaan STIP yang dibawa naungan Kementerian Perhubungan membuat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi angkat bicara. Menhub berjanji akan merubah kurikulum yang ada saat ini. Apa yang dialami Rio akan kita kenang sebagai suatu kejadian yang mendalam dan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan reformasi pendidikan vokasional dari Kementerian Perhubungan. Apa yang akan kita lakukan adalah kami akan merubah kurikulum dengan yang lebih humanis dan berteknologi. Atribut ini juga membuat adanya gap senior dan junior. Oleh karenanya serta-merta minggu depan semua atribut kita hilangkan. Ya. Bahkan kami akan membuat sesuatu yang lebih humanis. Tidak tiap hari mereka menggunakan seragam itu. Satu hari pakaian putih, satu hari pakaian batik, di hari libur mereka pakai bebas. Dua hal lain yang mungkin perlu kita tindak lanjuti adalah mahasiswa atau taruna-taruni tingkat 2 tidak lagi di asrama. Selain intervensi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, masyarakat punya harapan terhadap penanganan kasus penganiayaan di STIP Jakarta. Agar timbul efek jerah, harapan warga serupa, seluruh tersangka harus dihukum berat. Saudara, masyarakat berharap bahwa kasus yang menerpa mendiang Putu Satria Ananta menjadi kasus terakhir penganiayaan dan juga kekerasan
dari senior terhadap junior di STIP Jakarta dan harapan lain agar kasus serupa tidak terulang dan tidak terjadi lagi, termasuk di semua sekolah kedinasan di seluruh Indonesia, agar para orang tua ini bisa menyekolahkan anaknya di sekolah kedinasan dengan aman dan juga tenang serta nyaman. Saudara, demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Ramadhi Romas dan juru kamera Anindika Pribadi pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam SCTV.